pembahasannya bukan tentang pertanyaan yang ditanyakan dulu. Kita kembalikan kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan, apakah sudah pasti engkau yakin adanya Allah atau tidak? Kamu yakin atau tidak? Jangan sampai kita terjebak, jangan-jangan dia memang tidak beriman kepada Allah. Itu, jadi kita harus bertanya. Kalau orang bermasalahnya masih ada keraguan keimanannya kepada Allah, kita mantapkan dulu keimanannya kepada Allah. Jika kemudian dia meyakini adanya Allah, Tuhan, kita bertanya lagi, yang kau fahami tentang Tuhan itu kayak apa? Jangan-jangan dia salah memahami tentang Tuhan. Kan begitu? Sehingga dia banyak bertanya tentang Tuhan. Kalau dia tidak percaya, orang kan bebas, kita percaya, manusia percaya atau tidak percaya urusan. Dan kita pun juga tidak mencaci maki orang yang tidak percaya adanya Tuhan, karena Islam dilarang mencaci maki. Cuman kita, di samping kita menggunakan akal kita mendapatkan petunjuk risalah dari yang dibawa bagi Nabi, kita percaya adanya Tuhan. Jadi kalau memang dia percaya tentang akan Tuhan, apa yang kau ketahui tentang Tuhan? Nah, apakah Tuhanmu Tuhan yang dibatasi oleh sesuatu atau Tuhan yang mutlak jika berkehendak? Ya kan begitu, mutlak berkehendak. Kalau menginginkan sesuatu pasti terwujud. Kalau menginginkan kita begini akan terjadi ini. Lah kalau keyakinan tentang Tuhannya tidak seperti itu, maka itu belum Tuhan yang sesungguhnya. Masa Tuhan diatur oleh makhluknya? Atau Tuhan diatur yang lainnya? Jadi kita perlu bertanya, dia itu kalau percaya adanya Tuhan, apa yang kau fahami tentang Tuhan? Sifat-sifat Allah. Di saat orang sampai kepada pemahaman bahwasanya kalau Tuhan itu kalau punya kehendak nggak bisa yang ada menghalangi dong. Kalau yang ada menghalangi berarti lebih hebat dong dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan lagi. Baik, selagi apa yang Allah kehendaki tidak ada yang menghalangi, jika sudah sampai kepada pemahaman ini, maka baru kita boleh bertanya. Selagi kehendak Allah tidak ada yang menghalangi, maka semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dan kemudian dari sifat lain lagi, bahasanya Allah adalah masalah keadilan Allah. Ini pembahasan, sehingga jangan dicoplok dengan pertanyaan begitu seolah-olah ini kayak wah gini, kenapa Allah buat kita begini? Memang dia pada dasarnya tidak paham tentang Allah atau tidak kenal Allah, tidak memahami sifat-sifat Allah, sehingga karena dia tidak paham sifat-sifat Allah, dia akan bertanya sesuatu yang bertentangan dengan sifat kebesaran Allah. Bisa jaja di benaknya seorang yang meyakini adanya Allah, tapi tergambar Allah itu seperti manusia misalnya, seperti apa? Seperti raja. Ya salah juga. Makanya perlu kita kuatkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah tadi. Baru kemudian setelah itu kita tanya, kalau sudah kamu meyakini bahasanya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi, maka Allah bebas membuat siapa apapun. Ini. Kemudian di saat Allah membuat sesuatu itu, kemudian Allah memperlakukan sesuatu dengan apapun, itu tidak akan disebut sebagai tidak adil. Allah zalim. Kenapa? Harus paham dong, zalim itu gimana sih? Wong dia tidak ngerti zalim. Zalim itu adalah saya sudah sepakat dengan Anda untuk kerja di tempat saya, kemudian saya berjanji akan menggaji Anda, lalu saya tidak gaji, maka itu dikatakan saya zalim. Pertanyaannya, Anda sudah percaya kan kepada Tuhan? Oke. Apakah ada perjanjian kepada Allah bahwasanya Allah harus menjadikan Anda begini? Mulai kapan Anda punya janji dengan Allah? Kan begitu. Loh, kalau Anda tidak pernah ada janjian, kenapa Anda bilang Allah zalim? Kan begitu. Allah zalim. Kemudian setelah itu Allah berikan bagi kita akal juga untuk berpikir. Jadi ini pembahasannya adalah kembali kepada masalah keyakinan tadi, keimanan. Kalau saya yakin adanya Allah, permasalahannya adalah dia adalah salah dalam mengenal Tuhan. Maka memahami sifat Allah itu penting banget. Allah, kita tidak ada perjanjian ke Allah, ya Allah tolong ciptakan aku dan jadikan aku begini, nggak ada. Jadi Allah menjadikan kita kulit hitam, kulit putih, nggak ada yang bertanya. Saya tidak pernah, ya Allah kenapa kau jadikan aku kulit hitam, nggak ada.
Kenapa? Memang ada janjian, suka-suka dong Allah buat. Anda tidak adil ya Allah. Loh, Anda yang adil? Apaan urusanku denganmu? Ma adil. Memang ada janji apa dengan kamu? Nah ini paham kalau kita makhluk. Dari mana kita mengatakan Allah tidak adil? Dari sisi mana? Coba. Sisi akal yang sehat kita dari mana? Kita mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Allah telah menciptakan saya, kemudian menjadikan saya sengsara. Loh, memang ada janji untuk menjadikan kamu tidak sengsara. Kemudian pun demikian Allah mengasih jalan kok agar kau tidak sengsara. Kenapa tidak ambil jalan? Masalah iradah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini belum kenal Allah dengan sifat-sifat Allah, maka sering salah pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, itu jadi tidak ada perjanjian kita dengan Allah untuk Allah memperlakukan kita begini-begini. Jadi Allah memperlakukan apa saja terserah Allah. Allah menjadikan kita terserah Allah, menjadikan seorang kafir terserah Allah, suka-suka Allah. Allah menciptakan neraka. Jangan bertanya, ya Allah kenapa harus kau ciptakan neraka, kenapa ada surga tok? Ngatur Allah, siapa kamu? Kan begitu. Nah, kalau sudah mulai terus bertanya lagi, sebenarnya dia tidak percaya tentang Allah. Tuhan itu bagaimana sih, kan gitu. Selagi tidak percaya Allah, ya sudah repot. Jadi jangan berdebat dengan orang yang memang keyakinannya kepada Allah adalah dia menggambarkan Allah seperti seorang raja, seorang manusia yang kita bisa demo. Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Allah memberikan kepada kita kemampuan, dan Allah memberikan kepada kita kemauan. Jadi kemauan kita ini untuk menjadikan kita selamat, sehingga semua yang katanya kejahatan, lihat Allah maha kasih. Semua yang dikatakan kejahatan jika dilakukan seseorang di luar kesadarannya nggak dianggap jahat kok. Mematikan bayi kecil ini kurang ajar atau tidak? Membunuh anak kecil, iya kan? Tapi seorang ibu lagi tidur baring dari kanan ke kiri, ngencet anaknya mati, apakah dosa ibunya? Ya enggak dong, di luar kesadaran dia. Naik motor kita jalan kenceng, tiba-tiba ada orang nyebrang mati, enggak dosa kok. Duh, mana ini? Coba tiba-tiba kita datang nusuk orang, dosa dengan kehendak kita, seperti itu loh. Jadi bicara tentang keimanan mudah untuk menyelesaikan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sering terjadi karena tidak kenal. Seperti halnya pertanyaan yang aneh. Allah kan maha kuasa, apakah bisa Allah menciptakan Tuhan baru lagi, Tuhan lagi? Nah ini pertanyaannya orang nggak paham tentang bagaimana wujud Allah. Wujud Allah adalah maha tunggal dan tidak diciptakan Allah. Jadi Allah, kuasa Allah tidak ada urusannya dengan hal yang mustahil. Mustahil adanya Tuhan lain lagi, maka mustahil Allah menciptakan Tuhan. Nggak boleh, pertanyaannya nggak sah. Terbang adalah burung, kan begitu. Kapan air itu terbang? Nggak ada air terbang, kan? Jadi salah bertanya. Jadi karena tidak kenal Allah, maka mungkin sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada. Kemudian ini adalah ilustrasi apa sebentar, jangan bertanya tentang, jangan protes dengan apa yang Allah berlakukan. Allah sudah ciptakan semuanya ini. Mungkin ada orang protes, main motor harus pakai, kenapa hidung saya tidak di belakang saja begitu, biar enak, jadi nggak usah kena angin gitu ya. Ada mau gitu? Sampai ada satu semacam renungan lah. Suatu ketika ada orang kata, Allah ini kok nggak maksudnya desainnya Allah ini kayaknya kurang hebat. Masa semangka segede ini pohonnya kecil, giliran korma pohonnya gede, buahnya kecil-kecil. Ya apaan tuh, kan gitu ya. Ibaratnya begitu. Ini semacam apakah ya hanya sekedar kalau kejadiannya mungkin ya tidak ada pertanyaan begini. Bisa jadi orang bertanya, kenapa ini semangka kan gede, mestinya pohonnya gede juga dong. Giliran korma pohonnya gede, buahnya kecil. Setelah itu dia capek, nggak ada tempat yang rindang kecuali bawah pohon korma. Baru bareng begini tatanya ada angin bertiup, ada 2 korma jatuh. Alhamdulillah. Coba korma segede semangka, bagaimana kisahnya? Ini sekedar saja. Maksudnya apa? Jangan terlalu keras-keras dengan orang yang semacam itu. Jadi kalau ada orang dengan pertanyaan yang aneh-aneh begitu, itu sebetulnya perlu dikasihani. Karena apa? Dia belum mencoba untuk faham yang serius tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, sehingga kadang difahamkan pun susah. Maka jangan berdebat seperti itu. Maka lebih enak diajak dialog tentang belajar keimanan dari awal sampai meyakini Allah maha berkehendak.
wah selesai sampai di situ. Faham betul? Faham tentang Tuhan seperti itu, maka selesai, tidak akan bertanya lagi setelah itu. Maka jangan biasa berdebat juga. Biasanya anak-anak muda semacam ini kadang-kadang senang debat. Nah, jago, enggak, kita perlu debat. Islam apa? Kebenaran tidak akan dimasukkan dengan berdebat. Debat itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu untuk membela kebenaran, tapi bukan untuk memasukkan kebenaran. Maksudnya bukan memasukkan kebenaran di dalam hati seseorang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.